Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta, ada sebuah kisah yang akan mengajarkan kita arti hidup, keikhlasan, dan perubahan. Ini adalah cerita tentang Rido, seorang anak jalanan yang menjadi inspirasi bagi banyak orang, termasuk seorang pengusaha kaya. Simak cerita ini sampai selesai, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini serta isi kolom komentar di video ini dengan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga hari-hari kita penuh dengan kebahagiaan. Di sudut kota yang penuh dengan hiruk-pikuk kendaraan dan gedung-gedung pencakar langit, ada sebuah kolong jembatan yang menjadi tempat berlindung bagi Rido, seorang anak berusia 15 tahun. Rido tinggal di sana seorang diri. Dengan ketekunan dan kreativitasnya, ia berhasil membangun sebuah gubuk kecil dari kardus bekas. Gubuk itu tidak besar, hanya cukup untuk dirinya sendiri. Namun, bagi Rido, tempat itu adalah rumah. Setiap malam, ia tidur ditemani suara bising kendaraan yang melintas tanpa henti. Di tengah udara malam yang dingin, ia hanya beralaskan kain lusuh, tetapi tidak pernah sekalipun ia mengeluh. Baginya, hidup adalah perjuangan. Setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya terbit, Rido sudah memulai harinya. Ia menjual koran di lampu merah, menyapa setiap pengendara dengan senyum kecil yang selalu menghiasi wajahnya. "Pak, korannya, Pak, berita baru hari ini." Begitu ia menawarkan dagangannya dengan suara lembut namun penuh semangat. Ketika siang tiba dan koran yang dijualnya habis, ia melanjutkan harinya di pasar besar. Di sana, ia membantu para pedagang atau pembeli mengangkat barang belanjaan. Upah yang ia terima memang tidak seberapa, tapi cukup untuk membeli makan sederhana dan menyisihkan sedikit untuk keperluan lainnya. Hidupnya berat, namun ia menjalaninya dengan hati yang ringan. Rido memutuskan untuk mencoba peruntungannya di kawasan perkantoran. Di sana, ia bertemu dengan Pak Irwan, seorang pengusaha sukses yang memiliki restoran ternama di kota itu. Pak Irwan dikenal sebagai sosok yang tegas, bahkan sering dianggap pelit oleh orang-orang di sekitarnya. Ketika Rido mendekatinya, Pak Irwan sedang berdiri di depan tokonya, memeriksa barang-barang yang baru saja dikirim. "Pak, korannya, Pak, baru terbit, berita penting hari ini," ucap Rido dengan sopan, sambil mengulurkan satu eksemplar koran. Pak Irwan menatapnya dengan ekspresi datar, lalu mengeluarkan beberapa lembar uang untuk membeli koran itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia mengambil korannya dan kembali masuk ke dalam tokonya. Meskipun begitu, Rido tetap tersenyum dan berterima kasih sebelum melangkah pergi. Beberapa saat kemudian, ketika Rido masih berada di sekitar restoran itu, seorang pengemis tua mendekati restoran Pak Irwan. Pengemis itu tampak lemah, dengan pakaian yang sudah lusuh dan robek di beberapa bagian. Ia meminta sedikit makanan atau uang kepada Pak Irwan, berharap ada secercah kebaikan dari pria itu. Namun, reaksi Pak Irwan jauh dari yang diharapkan. "Kamu pikir ini tempat gratis? Pergi sana. Jangan ganggu pelanggan saya," teriak Pak Irwan dengan nada marah. Pengemis tua itu terdiam, lalu melangkah pergi dengan langkah gontai. Wajahnya tampak penuh rasa malu dan sedih. Rido, yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan, hanya bisa tertegun. Baginya, tindakan itu sangat menyakitkan. Tanpa berpikir panjang, Rido berlari mengejar pengemis itu. Ia merogoh kantong celananya dan mengambil beberapa lembar uang hasil jualannya hari itu. "Kakek, ini untuk kakek. Ambillah. Semoga bisa membantu," kata Rido sambil menyerahkan uang itu dengan senyum tulus di wajahnya. Pengemis itu menatap Rido dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Terima kasih, Nak. Semoga Allah membalas kebaikanmu," ucap pengemis itu dengan suara bergetar. Dari kejauhan, tanpa sengaja, Pak Irwan menyaksikan kejadian tersebut. Ia terdiam, pikirannya mulai dipenuhi dengan berbagai pertanyaan. Bagaimana mungkin seorang anak yang hidup serba kekurangan masih bisa berbagi kepada orang lain? Apa yang membuatnya begitu tulus? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui pikiran Pak Irwan sepanjang hari itu. Saat kejadian itu berlalu, Pak Irwan kembali ke ruangannya di restoran. Namun,
Pikirannya tak henti-hentinya kembali pada adegan yang baru saja ia saksikan. Dia duduk termenung di kursinya, sambil memandangi koran yang tadi dibelinya dari Rido. Di satu sisi, ia merasa kagum atas tindakan Rido yang begitu tulus membantu si pengemis. Namun, di sisi lain, ia merasa malu pada dirinya sendiri. Bagaimana mungkin seorang anak kecil, yang jelas-jelas hidup lebih sulit darinya, bisa memiliki hati yang begitu besar? Apa yang salah dengan diriku? Pikir Pak Irwan dalam diam. Malam itu, ketika suasana restoran mulai sepi, Pak Irwan masih terjaga di kantornya. Ia membuka kembali koran yang dibelinya dari Rido, tetapi kali ini ia tidak membaca isinya. Pikirannya melayang, mengingat kembali berbagai kejadian dalam hidupnya. Ia merenungi sikapnya selama ini yang selalu mengutamakan keuntungan dan mengesampingkan empati. Ia juga teringat bagaimana ia kerap memarahi karyawan-karyawannya hanya karena kesalahan kecil. Apakah aku terlalu keras? Apakah aku sudah lupa bagaimana rasanya bersikap baik? Gumamnya pelan. Keesokan harinya, saat membuka restoran, Pak Irwan tampak lebih diam dari biasanya. Salah satu karyawan, Pak Agus, memberanikan diri bertanya, "Pak, Anda kelihatan berbeda hari ini. Ada yang mengganggu pikiran, Pak?" Pak Irwan hanya tersenyum kecil. "Agus, pernahkah kamu merasa bahwa hidup ini lebih dari sekadar mencari uang? Ada hal-hal yang mungkin selama ini kita abaikan, tapi sebenarnya jauh lebih penting," jawabnya sambil menatap kosong ke arah jendela. Agus, yang biasanya sering dimarahi oleh Pak Irwan, terkejut mendengar jawaban itu. Ia merasa bahwa atasannya sedang mengalami sesuatu yang berbeda. Beberapa hari kemudian, Rido kembali datang ke restoran Pak Irwan, menawarkan koran seperti biasa. Kali ini, Pak Irwan tidak hanya membeli koran, tetapi juga memutuskan untuk berbicara lebih lama dengannya. "Rido, kamu punya waktu sebentar? Aku ingin bertanya sesuatu," kata Pak Irwan. "Tentu, Pak. Ada apa ya?" jawab Rido dengan nada sopan. Pak Irwan mengamati Rido dengan penuh rasa ingin tahu. "Kenapa kamu memberikan uang hasil kerjamu kepada pengemis itu, padahal aku tahu hidupmu sendiri tidak mudah?" tanyanya dengan nada serius namun lembut. Rido tersenyum tipis sebelum menjawab, "Pak, hidup itu singkat. Apa yang kita lakukan hari ini akan menjadi amal kita di hari nanti. Saya percaya, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Kalau saya bisa membantu orang lain, kenapa tidak? Bukankah apa yang kita miliki sebenarnya titipan dari Allah?" kata Rido dengan tulus. Mendengar jawaban itu, mata Pak Irwan mulai berkaca-kaca. Kata-kata seorang anak kecil ini telah menyentuh hatinya lebih dalam daripada yang pernah ia rasakan sebelumnya. Pak Irwan pun terdiam, mencoba mencerna semua yang baru saja ia dengar. Dalam hatinya, ia tahu bahwa inilah saatnya untuk berubah. Malam itu, di tengah kesunyian restorannya yang mulai sepi, Pak Irwan kembali teringat percakapan dengan Rido. Setiap kata-kata anak itu terngiang di telinganya. Ia menatap keluar jendela, melihat jalanan Jakarta yang tetap ramai meski waktu sudah larut. Dalam benaknya, ia mulai menyadari betapa selama ini ia hidup dengan mengedepankan ego dan ambisi pribadi. Bagaimana mungkin seorang anak yang hidup di jalanan memiliki pemikiran yang begitu dewasa? Pikirnya. Pak Irwan menyadari bahwa untuk mengubah hidup, perubahan harus dimulai dari hatinya sendiri. Ia memutuskan untuk melangkah ke arah yang lebih baik, meski ia tahu proses itu tidak akan mudah. Keesokan harinya, Pak Irwan memanggil semua karyawannya untuk berkumpul. Dalam pertemuan itu, ia meminta maaf atas sikapnya selama ini yang sering tidak adil dan keras. Para karyawan yang awalnya terkejut mulai tersenyum. "Mulai hari ini, kita akan bekerja dengan cara yang berbeda. Saya ingin restoran ini menjadi tempat yang tidak hanya menyajikan makanan, tetapi juga kebahagiaan," kata Pak Irwan dengan nada tegas namun lembut. Salah satu karyawan, Pak Agus, bahkan sempat berbisik pada temannya. Sepertinya Pak Irwan benar-benar berubah. Pak Irwan tidak hanya berhenti pada perubahan dirinya sendiri. Ia mulai memikirkan cara untuk membantu Rido. Anak itu memiliki potensi besar, dan saya tidak boleh membiarkannya terjebak dalam kehidupan yang sulit, pikirnya.
Ia mencari tahu tentang tempat tinggal Rido dan rutinitas sehari-harinya. Setelah mendapatkan informasi dari beberapa orang yang sering melihat Rido di pasar, Pak Irwan memutuskan untuk menemui anak itu lagi. Namun kali ini, bukan hanya untuk membeli koran, melainkan untuk menawarkan sesuatu yang lebih besar. Ketika Pak Irwan bertemu Rido di tempat biasanya, ia mendekatinya dengan senyum hangat. "Rido, aku ingin berbicara denganmu," ucapnya. Rido yang awalnya terlihat bingung perlahan mengangguk. Mereka duduk di sebuah bangku di tepi jalan. "Rido, kamu adalah anak yang luar biasa. Aku ingin menawarkan sesuatu. Mau tidak kamu bekerja di restoranku? Aku butuh orang seperti kamu, yang jujur dan pekerja keras," kata Pak Irwan. Mata Rido melebar, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Benarkah, Pak? Tapi saya hanya anak jalanan," jawab Rido dengan suara pelan. "Justru karena itu, aku ingin memberimu kesempatan. Semua orang berhak mendapat kesempatan untuk hidup lebih baik," jawab Pak Irwan dengan tegas. Rido akhirnya menerima tawaran itu dengan hati yang penuh syukur. Hari pertama bekerja di restoran Pak Irwan adalah pengalaman yang tidak akan pernah ia lupakan. Meski awalnya ia merasa canggung, para karyawan menyambutnya dengan ramah. Pak Irwan sendiri memberikan bimbingan langsung, memastikan bahwa Rido memahami tugas-tugasnya. "Rido, kamu adalah bagian dari keluarga restoran ini sekarang," kata Pak Irwan sambil menepuk pundaknya. Dalam waktu singkat, Rido menunjukkan bakat dan dedikasinya. Ia belajar dengan cepat dan selalu bekerja dengan sepenuh hati. Kehadiran Rido tidak hanya membawa perubahan dalam hidupnya sendiri, tetapi juga menciptakan suasana baru di restoran Pak Irwan yang kini dipenuhi kehangatan dan semangat baru. Hari-hari berlalu dengan penuh perubahan positif di restoran Pak Irwan. Ia semakin dekat dengan para karyawannya, memperhatikan kebutuhan mereka, dan memastikan bahwa setiap orang merasa dihargai. Pak Irwan juga sering merenungi setiap tindakan Rido yang sederhana namun penuh makna. Suatu sore, ia mengamati Rido membantu seorang pelanggan lanjut usia membawa makanan ke mobilnya. "Rido, kamu selalu punya cara untuk membuat orang lain merasa dihargai," katanya setelah itu. Rido hanya tersenyum dan menjawab, "Pak, hidup itu tentang memberi arti. Kalau kita bisa membuat orang lain bahagia, kenapa tidak?" Jawaban itu semakin menguatkan tekad Pak Irwan untuk melanjutkan perjalanannya sebagai seorang yang lebih baik. Kehidupan Rido mulai berubah drastis. Selain bekerja di restoran, Pak Irwan mendaftarkan Rido untuk mengikuti kursus keterampilan memasak. "Aku ingin kamu punya masa depan yang lebih baik, Rido," kata Pak Irwan. Dalam waktu beberapa bulan, Rido menunjukkan perkembangan luar biasa. Ia mulai dipercaya untuk mengatur bagian dapur, dan ide-idenya membantu meningkatkan menu di restoran. Suatu hari, seorang pelanggan memuji masakan baru yang dibuat atas ide Rido. Pak Irwan dengan bangga berkata, "Itu hasil kerja anak berbakat di sini." Rido tersenyum, merasa bahwa usahanya akhirnya mulai membuahkan hasil nyata. Dengan semangat baru yang dibawa oleh Rido, restoran Pak Irwan semakin berkembang. Suasana kerja yang penuh kehangatan dan saling menghargai membuat para karyawan lebih semangat dalam bekerja. Bahkan, pelanggan yang datang mulai menyadari perubahan itu. "Restoran ini terasa lebih ramah sekarang," kata salah satu pelanggan setia. Pak Irwan menyadari bahwa perubahan kecil bisa membawa dampak besar, terutama jika dilakukan dengan hati yang tulus. Ia juga mulai aktif dalam kegiatan sosial, menyisihkan sebagian keuntungan restoran untuk membantu mereka yang membutuhkan, terinspirasi oleh tindakan kecil Rido di masa lalu. Melihat dedikasi dan kerja keras Rido, Pak Irwan mengambil keputusan besar. Ia mengangkat Rido menjadi manajer restoran. "Kamu sudah membuktikan bahwa kamu layak mendapatkan ini, Rido," katanya. Semua karyawan menyambut berita itu dengan tepuk tangan meriah. Rido merasa terharu, namun ia tetap rendah hati. "Terima kasih, Pak. Tapi semua ini tidak akan terjadi tanpa bimbingan Bapak," ucapnya. Sebagai manajer, Rido tidak hanya fokus pada operasional restoran, tetapi juga membangun hubungan yang lebih erat dengan para karyawan. Ia menjadi inspirasi bagi semua orang di sekitarnya.
Kisah ini adalah bukti nyata bahwa perubahan itu mungkin, dimulai dari hati yang mau terbuka dan belajar. Rido, seorang anak jalanan yang hidup penuh perjuangan, berhasil menunjukkan bahwa kebaikan sekecil apapun dapat mengubah hidup seseorang. Dan Pak Irwan, seorang pengusaha yang awalnya egois, membuktikan bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk berubah. Hidup ini terlalu singkat untuk diisi dengan kebencian atau keserakahan. Sebaliknya, jadikan setiap momen sebagai kesempatan untuk berbagi, membantu, dan menciptakan kebahagiaan. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Jangan lupa untuk terus berbuat baik, dan pastikan kalian tekan tombol like, share, dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.